selalu sehat dan baik-baik saja walaupun tetap di rumah. Oke. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Diah Kusumani Utami, biasa dipanggil dengan Budiah. Pada kelas 11 ini, Budiah mengampu mata pelajaran matematika wajib di kelas 11 MIPA 1 sampai 11 MIPA 7. Saya lulusan UNES sih. Saya lulus tahun 2015. Basicnya yaitu pendidikan matematika. Nah, kalau ditanya kenapa kok memilih jurusan matematika, ya konon katanya matematika itu susah. Gimana ya? Jadi seperti orang jatuh cinta aja gitu. Jadi nggak tahu kenapa kok tiba-tiba dia sangat cinta dengan matematika. Kalau dibilang sukanya dari kapan Bu matematika? Dia dari SD memang sudah suka dengan matematika. Oleh karena itu, dia harap siswa-siswi Budiah pun dalam pembelajaran Budiah minimal bisa mencintai matematika itu sendiri. Tanpa kalian menyukai atau mencintai matematika, saya rasa ada yang kurang, bahkan tidak menemukan kenikmatan dalam belajar. Selanjutnya, kita akan membahas sistem pembelajaran Budiah, baik offline maupun sekarang kita pembelajaran jarak jauh. Budiah menuntut kalian harus aktif dalam pembelajaran Budiah. Aktifnya bagaimana? Pertama, harus mengikuti setiap pembelajaran yang Budiah lakukan, baik itu tugas, ulangan, atau hanya merampung materi, atau kemarin yang kalian sudah lakukan adalah perkenalan diri. Itu semua dilakukan harus dengan aktif, ya. Budiah aktif dan tidaknya kalian itu tahu ya. Jadi jangan sekali-sekali alah paling Budiah nggak tahu. Oh, siapa bilang? Sekarang era sudah canggih. Budiah tahu mana yang aktif, mana yang tidak. Sehingga Budiah harapkan kalian harus aktif, harus mengikuti segala pembelajaran yang Budiah lakukan atau Budiah sampaikan. Ya, kalau saya sakit atau mungkin izin keluar kota karena mungkin ada nenek yang meninggal, kakek yang meninggal, bagaimana Bu? Silahkan. Budiah sistemnya itu seperti metode pembelajaran offline biasa, tatap muka biasa. Apabila kalian izin, silahkan buat surat, ya. Silahkan buat surat izin tertulis, mengetahui orang tua atau yang mewakili. Lalu dikirim ke sekolahan Bu, tidak usah. Hasil dari surat tadi silahkan difoto, kirimkan Budiah dengan kasih keterangan, Bu maaf saya tidak bisa mengikuti pada pagi hari ini karena bla bla bla. Budiah itu yang penting komunikasi. Apa aja? Komunikasi. Jadi apapun kendala kalian silahkan diungkapkan. Budiah terbuka, tidak menutup kemungkinan apapun. Oke? Oke. PJJ ya. Berarti kita memerlukan banyak aplikasi tentunya ya Cak. Lalu aplikasi apa saja yang Budiah gunakan dalam pembelajaran jarak jauh kali ini? Tidak jauh berbeda dengan Bapak Ibu guru lainnya. Pastinya WA group ya yang kita sudah buat. Pasti Budiah akan menyampaikan segala informasi di WA group tersebut. Pasti. Yang kedua,
Budia juga akan memakai fasilitas yaitu ruang edukasi SMA 1 Bayi Kudus. Yang ketiga, Budia biasa menyampaikan semua materi atau mungkin pemberitahuan, informasi-informasi itu pada Google Classroom ya. Jadi 3 aplikasi ini setelah WA Group kita anggap semuanya sudah bisa ya. Dua aplikasi ini yaitu ruang edukasi SMA 1 Bayi Kudus dan yang kedua adalah Google Classroom. Budia harapkan kalian menguasai ya. Jadi Budia akan menggunakan 2 aplikasi ini. Lah kemarin ada Google Slide, mungkin nanti ulangan ada pakai Google Form, itu bagaimana? Nanti ya Budia akan linkkan pada Google Classroom atau mungkin Budia akan sampaikan di ruang edukasi SMA 1 Bayi Kudus. Jadi semua informasi saya pusatkan di ruang edukasi SMA 1 Bayi Kudus dan Google Classroom yang sebelumnya akan saya sampaikan di WA Group. Nah, untuk mengakhiri, setelah ini Budia akan tayangkan beberapa testimoni tentunya dari kakak tingkat kalian yang sekarang kelas 12, bagaimana suka dan dukanya diajar Budia selama kelas 11 kemarin, agar sedikitnya kalian tahu bagaimana tipe Budia, bagaimana cara mengajar Budia, agar kita bisa bekerja sama selama 1 tahun ke depan ini pada tahun ajaran 2020-2021. Oke kan? Sekian dari saya. Semoga kita sehat selalu, semoga kita cepat dipertemukan, semoga virus corona ini cepat. Oke, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, 5, close the door. Asik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Khairul Amri, kelas 12 IPA 5 SMA Negeri 1 Bayi Kudus. Pesan dan pesan untuk Budia matematika wajib yang manis senyumnya, yang masih muda, dan cantik jelita tentunya. Kesannya untuk Budia pasti ada banyak yang baik-baik daripada yang jelek-jelek. Yang baik-baik dulu ya. Yang pertama, Budia itu gaul, dalam tanda kutip gaul, dekat dengan anak didiknya. Jadi enak gitu loh waktu ngajar. Kita nggak usah malu-malu untuk bertanya. Dan Budia itu selalu memperhatikan muridnya, jika memang benar-benar belum bisa tuh tetap ya diajari, bukan malah dimarahi dan hanya dikasih nasihat. Kamu tuh udah belajar tadi malam, kamu itu gini. Itu membuat kesal murid-murid ya. Tapi itu tidak untuk Budia. Contohnya, saya mengerjakan di depan, dipanggil ya. Ya, absen 35, maju. Belum siap dong dengan sebisanya mengerjakan. Salah. Yang jadi benak saya, wah dihukum, hapes. Wah ternyata di luar dugaan. Saya didekati, malah diajari dan paham. Semenjak itu, saya jadi ingin maju ke depan dan ingin mengerjakan banyak soal bersama Budia. Karena saya menjadi bisa dan terbiasa dengan soal-soal tersebut. Terus yang kedua, selain dekat dengan muridnya itu ya, Budia itu selalu memotivasi muridnya materi-materi baru yang dimana muridnya, waduh, namanya aneh-aneh, waduh, ini gimana, sulit. Apa yang beliau katakan? Enggak kok, mudah, bisa. Semenjak beliau mengatakan hal tersebut, ternyata benar. Itu mudah dikerjakan jika kita memang mau untuk mencoba dan kita termotivasi dengan kata-kata itu. Mudah untuk dikerjakan, nggak ada yang sulit. Pesannya ya,
Oh maaf, kesan jeleknya belum ini. Kesan jeleknya ya, mohon maaf Bu, sedikit jauh nasunan. Terus mohon maaf ya, baperan tuh dalam tanda kutip gini ya, namanya murid ya, udah deket sama guru kan, jadi nggak tahu mood-moodnya seperti apa. Kita itu pernah bercanda, tapi belum tahu moodnya tuh lagi baik apa memang lagi buruk gitu. Jadi memang wajar lah ya, waktu nasunan itu tuh ya memang lah kita sebagai murid pernah melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan, guru marah-marah, tapi marahnya dia dibandingkan dengan keceriaannya, gaulnya itu wah lebih gimana ya, menakutkan waktu dia marah. Jadi nyesek gitu loh rasanya, nggak seperti keceriaannya itu, enggak. Jadi itu aja ya pesannya. Oh ya belum, pesannya yang pertama untuk dia, sukses selalu dan jangan pernah berubah, tetap dekat dengan murid-muridnya dan selalu baik hati tentunya dan sehat selalu. Itu aja ya. Oh ya, untuk pandemi stay safe. Kita punya pantun, jalan-jalan ke kota lama, pulang-pulang beli kelapa. Walaupun masih di rumah aja, kalian tetap stay safe ya. Asik. Saya Yahya. Peace out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Riza dari 1243. Saya akan berbicara tentang 1 tahun suka dan duka diajar oleh Budia. Sukanya dulu ya. Yang pertama, pembelajarannya tuh asik, jadi nggak bosen gitu di kelas. Terus yang kedua, kalau diajar langsung nyantol, nggak tahu kenapa, soalnya kan pertama kan langsung diajar gitu, dikasih teori, terus langsung dikasih soal. Nah, mesti ada salah satu anak itu suruh maju, dan itu mesti saya, jadinya langsung nyantol gitu. Terus yang ketiga, tempat curhat, wah, asik banget kalau tempat curhat. Terus yang keempat, ulangannya sedikit, terus materinya yang gampang-gampang, jadi nilai ulangan harian saya gak pernah jelek. Terus lanjut ke dukanya. Duka yang pertama, kalau rambut panjang jadi dipotong. Saya pernah dipotong dia, terus cosplay jadi Iwan Bobo Boy, search aja. Terus yang kedua, gelang saya disita terus, gak pernah dibalikin, gak tahu buat apa. Terus yang ketiga, HP saya, padahal saya cuma buka jam, terus ternyata dia lihat terus disita, gak tahu. Untungnya dikembaliin, kasih dulu. Terus yang keempat, tugasnya banyak banget, tapi saya nurut sih. Terus apa lagi, kayaknya udah itu keluh kesah suka dan duka belajar Budia selama 1 tahun dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Amri, perwakilan dari kelas 12 MIPA 7. Suka duka saya diajar oleh Budia yang mengampu mata pelajaran matematika wajib adalah, sebenarnya cara penyampaian beliau adalah sangat humor. Cara dekat dengan siswa pun juga sebagai teman, bukan sebagai guru. Jadi jujur saya merasa sangat terbantu karena saya yang awalnya kurang suka dengan matematika menjadi mulai suka karena diaku oleh cara pengajaran yang disampaikan oleh Budia. Dia pernah bilang pada saya kalau pelajaran matematika yang diambil oleh Budia itu dibawa santuy saja, nggak usah dibawa terlalu serius. Kalau terlalu serius, Budia tahu cara menghadapi karakter siswa yang bermacam-macam. Contohnya seperti saya yang awalnya sudah dicap nakal sejak dari kelas 10 karena dari SMP yang terkenal dengan kenakalan, tapi beliau dengan sabar motivasi saya. Malah Budia
senang dengan saya jika saya bertanya, kalau saya ngomong atau seputar pelajaran lah. Selain humoris, Budia adalah seorang yang tidak pernah memaksa kami untuk lalu menekan lah, kalau menekan harus ini, harus itu, harus ini, itu tidak pernah. Dia selalu sabar, terutama pada kami yang laki-laki cowok kelas IPA 7 yang lumayan agak sulit untuk disuruh mencatat sebenarnya. Selalu bilang, "Nang, ayo nyatet," tapi nadanya itu menasihati bukan memarahi. Dia tidak pernah marah, ya sekali pernah marah, cuma itu kami yang memancing. Jadi kami sudah remaja ya, sudah mempunyai pikiran yang dewasa lah, kami sadar terus kami minta maaf. Dia sangat senang untuk ditanyai para murid, terutama para kami yang cowok-cowok. Kami bertanya dengan nada bercanda tapi dicampuri dengan serius, jadi kami tidak terlalu serius, tidak terlalu bercanda, jadi di tengah-tengah. Nah, kami senang dengan Budia itu karena itu. Beliau juga sering menasihati kami jika kami tidak mematuhi peraturan sekolah, yaitu seperti contohnya kalau kami telat masuk jam pelajaran, terus kantin waktu pelajaran, terus memakai kaos kaki tidak nama sahabat, terus alma mater, bed kelas yang belum dipasang, terus semuanya lah dinasihati. Kalau kami salah ya kami dan itu juga sebaliknya. Dia pernah bilang kalau dia pun juga belajar dengan kami, jadi timbal balik lah. Dia belajar cara memahami kami juga belajar menyerap ilmu dari beliau. Jadi dia sudah kami anggap sebagai guru, ya sebagai teman, karena selain di luar pelajaran pun beliau juga baik dalam arti tidak sungkan untuk menegur sapa duluan jika kami tidak melihat beliau. Jadi itulah suka duka yang saya alami selama Budia mengampu pelajaran matematika di kelas saya. Jika kami selaku murid kelas IPA 7 mempunyai salah, mohon dimaafkan.